Assalamualaikum. Halo sahabat Mira Story semua. Apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan, kelimpahan rezeki dan keberkahan dalam hidup ini. Amin. Tanpa berlama-lama yuk kita simak ceritanya. Fajar belum sepenuhnya membuka kelopak mata langit Ubud saat Liam melangkah keluar dari penginapannya yang mungil. Kabut tipis masih melayang di antara pepohonan tinggi, seperti tirai lembut yang menutupi keheningan pagi. Sejak tiba di Bali, ia memang sengaja memilih Ubud untuk mencari ketenangan, menyelesaikan draft novelnya yang berhenti di tengah bab 5. Di sebuah warung kopi kecil, tersembunyi di ujung gang sempit, Liam menemukan sebuah meja kayu tua yang menjadi pelabuhan ide-ide. Warung itu dikelola seorang wanita Bali bernama Sari. Pagi itu, hujan turun perlahan, seperti menangis, namun lembut sekali. Tetes demi tetes menari di atap genteng, membius setiap rasa yang sensitif. Liam menyeruput kopi hitam pekat, menghirup aroma yang membawa ingatan akan rumah, sekaligus menjauh darinya. Ia menulis, "Aku datang bukan untuk menemukan jawaban, tapi untuk mengerti pertanyaan." Setelah 2 jam, Sari datang membawa 2 gelas kopi hangat. "Tambah?" tanyanya lembut, dalam bahasa Inggris yang pasif tapi jujur. Liam mengangguk. Ia terkesima pada kesabaran Sari. Dengan kata tak begitu banyak, ia tahu kapan harus hadir dan kapan harus memberi ruang. Aroma kopi kedua itu berbeda. Ada rasa manis samar yang Liam yakini dari pemahaman. "Ini spesial," katanya pada Liam, dengan senyum yang tak tamat tahun. Hari demi hari Liam kembali ke warung itu. Hujan, terik, bahkan angin badai, semuanya tak membuatnya berganjal. Ia menulis, dan Sari menyajikan kopi. Kadang mereka diam bersama, hanya mendengar suara alam dan perahu-perahu kecil sesekali terdengar dari jauh. Suatu sore, ketika Liam hampir menyerah pada plot yang membelit, Sari duduk di seberangnya. "Kenapa kau menulis tentang dia?" tanyanya. Liam menerawang. Ia ingin menceritakan semua, namun kata-kata rasanya buntu. "Mungkin aku takut ia lalu menyeretku jatuh," ujar Liam lirih. Sari menatap mata Liam. "Jatuh itu bisa menyakitkan. Tapi untuk menolak jatuh, kau juga menolak hidup." Aku rasa itu pertama kali Liam merasakan suatu benturan emosi, kopi dan kenyataan, yang begitu pahit dan begitu manis sekaligus. Malam itu hujan kembali datang. Asap dingin mengendap di udara. Warung sepi. Hanya mereka berdua. Liam menulis bab terakhir, tentang pertemuan 2 hati di tengah hujan. Disinilah ia ingin menuntaskannya. Apakah lelaki asing dan perempuan lokal bisa berbagi kehidupan yang utuh? Lampu temaram tertuju pada lembar terakhir. Jari Liam mengejar satu kata. "Aku." Lalu jeda. Ia menengok ke arah Sari, yang menikmati kopi sambil memandang jauh. Tanpa sadar satu tetes air menetes. Tetes air dari matanya, karena terharu. Bukan cerita yang menitikan air mata, tapi kesadaran bahwa di warung kecil itu, ia telah menemukan sesuatu yang melewati batas draft. Ia menemukan cinta yang mencengkeramnya. Sari menoleh. Senyum lembut memenuhi wajahnya. "Sudah selesai?" tanyanya seperti mengetuk hati Liam. Ia mengangguk. "Ada satu hal yang penting," lanjutnya. "Bicara yang tidak tertulis. Tentang apa kau di sini, dan kemana selanjutnya." Liam menaruh pena. "Aku tidak mau pergi," ucapnya rendah. Pengakuan itu keluar dengan gentar, seperti ujian nyali. "Aku tidak ingin pulang. Karena di sini, aku merasa pulang." Di luar, hujan mereda. Suara alam kembali. Serangga malam, daun jatuh pelan. Sari berdiri. Ia menghampiri Liam. Satu genggaman tangan, hangat. Liam menatap tangan itu. Lalu mata Sari. Tak perlu kata-kata panjang. Cukup gerak dan perasaan. Mereka berjalan keluar. Di antara lampu jalan kecil dan aroma tanah basah, mereka berhenti. Sari bilang, "Jalanan ini sudah lama ku telusuri sendiri." Ia menarik napas dalam-dalam. "Tapi malam ini, ada yang membuatku tak lagi ingin berjalan sendirian." Liam merangkulnya lembut. "Jangan pernah." Malam itu, di jantung Ubud,
Dua orang menyatukan cerita, yang bukan lagi draft novel, melainkan kenyataan. Liam menyadari, di negeri tropis ini, ia tak hanya menemukan inspirasi, ia menemukan rumah. 1. Esoknya, dan hari-hari berikut, Liam dan Sari tetap di warung. Ia menulis bab tambahan tentang perjalanan mereka bersama. Ia membuat rencana tinggal lebih lama. Pulang, semua terasa hambar tanpa Sari. Setahun kemudian, novel itu selesai. Judulnya, Kopi di Bawah Hujan Ubud. Peluncurannya sederhana, di warung tempat mereka berjumpa. Aroma kopi mengundang pendengar. Pembaca datang. Tetesan hujan turun pelan. Di antara kursi kayu, Sari hadir mendampingi. Ia bukan hanya tokoh inspirasional di dalam novel, ia adalah kekasih, teman hidup, dan alasan terbesar di balik kata-kata Liam. Saat Liam naik ke panggung muda, ia menatap Sari. Untukmu, aku menulis ini, agar dunia tahu, bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita. Tepuk tangan memenuhi udara. Hujan kecil memeluk mereka. Setelah acara, mereka berbagi secangkir kopi hangat, persis di bawah genting warung. Liam berkata, "Aku datang ke Bali untuk menemukan cerita, tapi justru kehilangan jalan pulang ke dunia lama." Sari mengulum senyum. Ia memegang tangan Liam. "Sekarang kau punya dua rumah," katanya. "Di sini, dan dimanapun kau memilih bersamaku." Liam menatap mata Sari. Sekali lagi, ia tahu, cinta mereka bukan hanya cerita novel. Ini nyata, dengan semua detak, asa, ketakutan, dan hujan. Setelah bulan peluncuran novel selesai, kehidupan Liam dan Sari seakan semakin melebur. Dua cerita bergabung dalam rutinitas sehari-hari yang sederhana, penuh cinta, namun tak menghilangkan keajaiban kecil seperti jingga senja dan aroma kopi. Mereka tinggal di atas warung, di satu kamar mungil yang setiap paginya dibangunkan deru sepeda motor ojek dan sapaan pagi dari penjual buah keliling. Pada suatu pagi, Liam terbangun oleh denting piring. Ia bangkit. Sari sudah terlihat ringan menyiapkan sarapan, pisang goreng, sambal matah, dan segelas kopi hangat. "Untukmu," katanya dengan senyum kecil. Liam menatapnya penuh syukur. "Untuk hari baru," katanya, meneguk kopi, hangat dan menenangkan. Rasanya begitu dekat dengannya. Ritual sederhana itu berulang. Pukul 6, mereka menuruni tangga kayu ke warung. Sari membersihkan meja, menyusun cangkir, menata menu papan tulis kecil. Liam membawa laptop, bukan untuk menulis novel kali ini, melainkan konten video YouTube untuk dokumentasi kehidupan mereka. Mereka ingin membuat cerita nyata yang bisa dirasakan semua orang. Cinta di Ubud yang mengalir seperti kopi dan hujan, tidak dibuat-buat, tapi apa adanya. Tiap akhir pekan, mereka mengundang audiens untuk datang ke warung. Gambar warung kecil itu menjadi saksi tawa, obrolan hangat, dan wajah-wajah baru, turis, penikmat kopi, bahkan sesama penulis. Liam bicara di depan kamera, tapi suara sejatinya adalah murni. Ini bukan acara, bukan sandiwara. Cinta kami sederhana. Aku di sini bukan hanya sebagai bule yang jatuh cinta pada Bali, tapi bule yang menemukan rumah. Video mereka berubah menjadi viral ringkas. Kisah nyata, buat kamu yang masih meragukan cinta jarak jauh, atau Liam Sari, dari warung kecil ke peluncuran buku dan vlog YouTube. Semua disampaikan dengan jujur. Rencana harian, persiapan kopi, usaha meresapi budaya Bali, dan usaha mereka merajut cinta. Suatu sore, di tengah kamu ramainya pelanggan, Sari melihat seorang ibu-ibu parubaya membeli kopi lalu menatap Liam sambil berkata dalam bahasa Indonesia, "Kamu pantas untuknya, Nak. Engkau sudah membuat anak saya bahagia." Liam terdiam, disentuh. Ia tahu, jodohnya bukan hanya diterima oleh Sari, tapi juga oleh keluarga dan lingkungan kecil di Ubud. Di sisi lain, tak sedikit pula yang skeptis. Beberapa komentar di YouTube sempat bertanya, apakah hubungan ini tahan lama? Apa bedanya dengan turis yang sering datang lalu pergi? Mereka menjawab secara terbuka, "Ya, kami bukan pasangan selebriti.
Kami pasangan yang bangun bersama, masak bersama, bayar sewa bersama, dan menanggung harapan serta rindu bersama, tanpa glamour dan tanpa sorot kamera 24 jam. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Hujan membawa aroma tanah yang membangkitkan nostalgia. Kadang Liam dan Sari duduk di teras warung, mendengarkan hujan bersama. Mereka menggenggam tangan, saling menatap, merasakan sendu yang nyaman. Aku merasa seperti ini, bukan karena cuaca, tapi karena kau yang ada di sini, bisik Liam. Suatu malam, dalam video mereka, Liam berkata, "Hari ini kami ulang tahun menikah secara sederhana, 6 bulan setelah pertemuan pertama di warung ini. Tidak ada gaun putih, tidak ada pelaminan besar. Cuma doa sederhana, sejenak merengkuh hujan di Ubud, dan diiringi secangkir kopi. Cinta yang tulus itu sederhana, bukan makna yang dibuat heboh." Penonton merespons dengan ribuan komentar penuh haru, bahkan ada yang bilang, "Aku ikut menangis lihat ini." Video itu menjadi salah satu yang terpopuler di channel mereka. Tapi lebih dari jumlah view, nilai paling berarti adalah pesan bahwa cinta bisa ditemukan di tempat paling tidak terduga, dengan orang yang tepat, dan bisa dimulai dari secangkir kopi. Pada hari ulang tahun warung mereka, Sari dan Liam mengundang semua pelanggan setia, dari petani kopi lokal hingga vlogger dan penggemar dari luar negeri. Mereka menata warung meski sederhana. Ada live musik akustik, ada saksikan peluncuran ulang novel Anniversary Edition, Kopi di Bawah Hujan Ubud, edisi khusus berwarna-warni, dengan bab ekstra, kepada semua yang percaya cinta bisa dimulai di warung kecil tanpa lampu panggung megah. Malam itu, setelah acara selesai, ketika pengunjung pulang, hanya tersisa mereka berdua dan warung tenang. Sari menyandarkan kepala di bahu Liam. "Aku bersyukur kau memilih tinggal," ucapnya pelan. Hatinya terbuka. Mencintai dan dicintai bukan perkara besar, tapi tentang keberanian untuk menetap. "Aku ini tiba di Bali dengan alasan menyelesaikan bab 5, balas Liam. "Tapi apa yang kutemukan adalah bab baru, bab kita." Ia menutup laptopnya, menatap Sari. Bab yang mungkin tidak berakhir di buku, karena ia adalah kehidupan nyata. Malam semakin dingin. Mereka kutip api kecil, api obor di teras. Wangi kopi menguar samar. Suara alam pun seakan diam sejenak memberi ruang bagi hati. Sari menatap Liam dan berkata, "Bagaimana kalau kita bikin kelanjutan? Misalnya membuka sekolah kecil, mengajar anak-anak menulis dan membuat kopi? Menggabungkan storytelling dan budaya. Bukankah kisah ini pantas diteruskan bukan hanya di novel dan video, tapi di hidup nyata?" Mata Liam berbinar. "Kita bisa," kata mereka serempak. Keesokan paginya, mereka mengecat papan warung, menuliskan, "Warung Studio Cerita, Kopi, Budaya, Inspirasi." Label baru, sekaligus janji mereka pada sesi-sesi, bincang budaya dan menulis, yang segera dijalankan. Video mereka berikutnya berjudul, "Langkah Baru Sekolah Cerita di Ubud," tampak anak-anak daerah berkumpul, menulis bebas, berdiskusi, dan menggambar. Sari mengajari cara meracik kopi sederhana dan menghargai biji lokal, bukan hanya sebagai bahan, tapi miniatur kisah kehidupan petani. Liam menuntun langkah anak-anak bercerita, menuliskan kisah mereka sendiri, tentang sawah, keluarga, hujan, mimpi. Penonton YouTube dibuat terbawa perasaan. Komentar datang lagi. "Ini bukan sekadar turis dapat jodoh. Ini cerita tentang memberi dan menjadi bagian dari komunitas." Menyentuh. Banyak yang berharap kisah ini berlanjut, dibuat film pendek, dokumenter, hingga buku kedua. Malam itu, di warung mereka, setelah anak-anak pulang, Liam dan Sari duduk berdua. Lampu kecil menerangi meja. Kopi hangat berada di antara mereka. Hujan turun pelan kembali, menemani malam yang syahdu. "Dulu aku merasa pergi dari rumah," ucap Liam. "Tapi di sini aku menemukan bukan hanya rumah baru, tapi tujuan baru." Sari tersenyum. "Dan aku menemukan jalan, bareng kamu, di tengah hujan, kopi, cerita, dan tawa anak-anak." Liam menyentuh tangan Sari, dan merasakan semua, kelegaan,
haru, harapan. Ia tahu meski setiap hari mungkin lebih berat daripada waktu senggangnya tulis novel sendirian, cinta dan tujuan mereka bersama memberi makna lebih besar. Dalam hati, ia berjanji, kisah ini tidak berhenti di video. Ia akan membuat buku kedua, tentang sekolah budaya dan cerita itu. Dengan gaya bercerita seadanya, mengalir seperti hujan di Ubud, dan haru seperti kopi pertama yang bertemu. Seperti kata Trelai, hanya hal kecil yang mampu membuka pintu-pintu besar. Dan memang, secangkir kopi di bawah hujan mengawali satu jalan, bahwa dua jiwa asing bisa jadi satu komunitas, dua cerita pribadi bisa menjelma jadi karya bersama, dan cinta tidak harus meledak dalam kemegahan, ia bisa tumbuh pelan, dan berakar dalam kesederhanaan. Di feed YouTube mereka, komentar terus mengalir. Ada pasangan yang menjanjikan akan ke Ubud dan mampir ke warung mereka. Ada jurnalis lokal yang ingin menulis cerita inspiratif. Dan, ada pemuda dari desa sekitar yang bertanya apakah ia bisa membantu, ikut membantu menata kelas, belajar membuat video, belajar menjadi pemandu budaya. Dari secangkir kopi dan hujan pertama, terciptalah kisah yang bukan hanya untuk dua orang, tapi untuk satu komunitas. Sebuah bukti nyata bahwa ketika kita tulus memberi diri, maka dunia akan memberi kembali. Dan yang terindah, cinta bukan sekadar cerita antara dua insan, tapi cerita yang bisa dituturkan banyak orang, sehangat kopi, seindah hujan, dan sedalam hati manusia.